Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiani Kurnianing Tias, mahasiswa semester 5 dari Manajemen Dakwah Haji dan Umroh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang materi statistik yang berhubungan dengan penelitian kuantitatif. Statistik sendiri yaitu merupakan ilmu yang berhubungan dengan pengumpulan, analisis, penginterpretasian data, serta melakukan prediksi. Nah, sementara statistik adalah data, informasi yang didapat dari data perhitungan suatu algoritma tertentu. Tetapi, sebutan statistik sudah umum digunakan untuk semua yang berkaitan dengan statistika maupun dengan statistik, terutama pada penelitian kuantitatif ini. Pada penelitian kuantitatif ini, statistik sering disebutkan sebagai salah satu cara untuk menentukan hasil dari penelitian kuantitatif ini. Yang selanjutnya yaitu jenis statistik berdasarkan dengan metodenya. Yang pertama yaitu statistik deskriptif atau non-eksperimental, atau juga bisa disebut tanpa mengambil kesimpulan. Statistik deskriptif ini berkaitan dengan deskripsi data, menggambarkan informasi dari suatu data tersebut, misalnya rata-rata, median, modus, standar deviasi, dan varian dari sekumpulan data yang dapat dianalisa dan divisualisasikan dengan tabel dan grafik agar mudah dibaca dan lebih bermakna. Yang kedua yaitu statistik inferensial atau induktif atau probabilitas atau untuk menarik kesimpulan. Statistik inferensial ini digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis, melakukan prediksi di masa depan dengan regresi, atau membuat klasifikasi suatu data dengan menggunakan model, dan biasanya statistik ini digunakan untuk melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data. Nah, yang selanjutnya yaitu di dalam statistik inferensial ini terdapat uji korelasi yang bertujuan untuk menarik kesimpulan. Uji korelasi sendiri ialah penelitian untuk melihat hubungan antara variabel atau beberapa variabel dengan variabel lainnya. Penelitian ini menggunakan variabel bebas untuk memprediksi dan variabel terkait untuk variabel yang diprediksi. Uji korelasi merupakan salah satu bagian dari penelitian ex post facto, karena umumnya penelitian menggunakan keadaan variabel yang ada dan langsung mencari keberadaan hubungan dan terkait hubungan variabel yang direfleksikan dalam koefisien korelasi. Penelitian jenis ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan dengan cara mengukur sejumlah variabel dan menghitung koefisien korelasi R antara variabel-variabel tersebut, sehingga dapat ditentukan variabel-variabel mana yang berkorelasi. Sebagai contohnya adalah untuk meneliti variabel-variabel yang berkaitan dengan kompetensi profesional guru, semua variabel yang berkaitan digunakan seperti latar belakang pendidikan, materi, waktu yang digunakan, serta metode pembelajaran akan dihitung koefisiensi koreksinya untuk mengetahui variabel manakah yang paling kuat korelasinya dengan kompetensi profesional guru. Yang selanjutnya yaitu
Di dalam uji korelasi ini terdapat langkah-langkah untuk mengambil hasil dari uji korelasi ini. Cara mengambil hasil keputusan pada uji korelasi yaitu jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05, maka hasilnya berkorelasi. Adapun langkah-langkah dalam menentukan uji korelasi yaitu yang pertama, kita klik analyze. Setelah kita mengklik analyze, kemudian kita klik correlate. Yang selanjutnya yaitu klik bivariate. Setelah mengeklik bivariate, kemudian klik Ctrl A dan pindahkan semua variabel ke kanan. Setelah itu, kita klik dengan OK. Dan hasilnya pun nanti akan muncul apakah itu berkorelasi atau tidak. Nah, yang selanjutnya yaitu di dalam uji korelasi ini juga terdapat beberapa uji-uji yang lainnya, seperti uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Dan yang pertama ada uji instrumen penelitian. Dalam uji instrumen penelitian ini ada dua jenis uji yang akan nantinya dilakukan, yaitu yang pertama ada uji validitas. Pengujian validitas ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah data dari hasil jawaban responden itu valid atau tidak. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Dalam pengujian reliabilitas ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana data dari hasil jawaban responden itu bisa dikatakan konsisten atau stabil. Cara mengambil keputusan dari uji reliabilitas ini adalah jika Cronbach alpha lebih besar dari 0,6, maka hasilnya akan reliable. Yang selanjutnya yaitu adapun langkah-langkah uji validitas. Sebelum menentukan hasil uji validitas, kita akan menentukan total score terlebih dahulu, yaitu dengan cara yang pertama buka aplikasi SPSS, lalu kemudian klik variable view. Setelah itu pada bagian name tulis sesuai dengan item, dan pada desimal ubahlah semua menjadi angka 0. Kemudian setelah mengubah tulisan dan desimal, kita klik data view lagi. Setelah itu kita klik transform. Setelah klik transform, nah nanti kita klik computer variable. Setelah klik itu tambahkan semua variabel dan kemudian klik OK. Nah, di situ kita akan mendapatkan hasil total score. Kemudian setelah mendapatkan hasil total score, kita akan menentukan hasil validitas, yaitu dengan cara yang pertama klik analyze, kemudian klik correlate. Setelah klik correlate, kita klik bivariate. Setelah klik bivariate, masukkan semua variabel, Ctrl A. Setelah itu klik OK. Nah, setelah itu kita menentukan hasil dari uji reliabilitas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama sama seperti tadi, klik analyze, tapi bedanya di sini setelah klik analyze kita klik dengan scale. Setelah klik scale, kita klik reliability analysis. Setelah itu diklik, kita Ctrl A, kecuali total, kita masukkan semua variabel. Setelah sudah dimasukkan, kita klik statistik, kita pilih yang scale if item delete. Setelah itu klik continue, dan setelah klik continue kita klik OK. Nah, di situ kita nanti akan menghasilkan hasil dari uji reliabilitas.
Ada juga uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik sendiri yaitu bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa penelitian menyangkut tentang regresi tentang hubungan yang saling mempengaruhi. Adapun langkah-langkah dari uji asumsi klasik ini yaitu yang pertama, klik analyze, kemudian klik regresi. Setelah itu kita klik linear, masukkan variabel Y ke dependent dan variabel X ke independent. Lalu kita klik statistik dan centang correlation diagnosis. Lalu setelah itu kita klik continue. Nah, setelah itu yang kedua kita klik ports. Kemudian masukkan stretch ke Y dan zip ke X. Lalu klik lagi continue. Setelah klik continue, kemudian kita klik lagi ke save. Kita checklist yang understand desert pada residual. Setelah itu klik continue dan klik OK. Nah, di situ nanti kita akan menghasilkan uji asumsi klasik. Dasar uji asumsi klasik sendiri yaitu ada dua macam. Yang pertama, uji normalitas. Pengujian normalitas ini digunakan bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual dapat terdistribusi dengan normal atau tidak. Yang kedua yaitu uji heterokedestisitas. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varian dan residual antara satu pengamat ke pengamat lainnya. Dan yang terakhir adalah uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan dugaan sementara. Dalam hal ini, penelitian akan memaparkan tentang hipotesis yang mana pernyataan tentang dugaan penelitian mengenai hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya dalam suatu permasalahan. Di dalam hipotesis sendiri, terdapat beberapa pengujian, di antara lain yaitu uji T. Uji T atau uji parsial yang merupakan untuk mengetahui kebenaran pernyataan atau dugaan yang telah dibuat peneliti. Yang kedua yaitu uji determinasi. Uji determinasi ini digunakan untuk mengetahui regresi tersebut bisa dikatakan baik atau tidak. Dan demikianlah yang bisa dapat saya sampaikan materi statistik yang berhubungan dengan penelitian kuantitatif. Apabila masih ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.